Fakta baru banjir Sumatera yang sudah 1 bulan ini melanda. Mulai dari korban yang bertambah, ada juga bantuan yang ditolak oleh Medan. Inilah fakta-fakta baru tentang banjir Sumatera dan Aceh. Dilansir dari Kompas TV, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari menyampaikan korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bertambah pada Selasa. Pada Selasa, BNPB melaporkan korban meninggal dunia akibat banjir Sumatera bertambah 6 orang. Total korban akibat banjir dan longsor di 3 provinsi Pulau Sumatera mencapai 1.112 jiwa per 23 Desember. Muhari menambahkan, BNPB juga menerima tambahan 1 laporan korban hilang sehingga total hilang menjadi 176 orang. Sedangkan warga yang masih mengungsi mencapai 498.447 jiwa. Kapus Datin BNPB itu menambahkan, pemerintah terus mengupayakan pemulihan akses ke wilayah-wilayah terdampak bencana. Sebanyak 9 ruas jalan nasional telah dipulihkan per Selasa, sedangkan 6 jalan belum terhubung. Sementara jumlah jembatan yang telah dipulihkan berjumlah 6 jembatan, termasuk jembatan krusial yang menghubungkan Biriawon dan Kabupaten Bener Meriah di Aceh. Sedangkan 3 jembatan masih dalam tahap perbaikan. 7 jembatan belum selesai diperbaiki dan ditargetkan selesai pada akhir Desember dan awal Januari 2026. Dilansir dari Detik News, jembatan Bailey di kawasan Awegeuta, Kabupaten Biriawon, Aceh telah tuntas dibangun. Warga setempat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran TNI. Dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet Jumat 19 Desember, jembatan itu panjang 39 meter. Mulai kemarin, jembatan itu bisa dilintasi kendaraan dan menghubungkan Kabupaten Biriawon dengan kota Lok Soumawe. Yonsipur 16 Kodam Iskandar Muda Aceh dan Kementerian PURI disebut kerjasama bahu-membahu membangun jembatan tersebut. Warga pun senang akhirnya jembatan itu bisa kembali digunakan untuk melintas. Warga senang karena jembatan ini sudah bisa menghubungkan Banda Aceh menuju Medan. Warga juga bersyukur saat ini sudah bisa melintas dengan cepat lewat jembatan tersebut. Dilansir dari aceh.inews.id, banjir bandang dan longsor yang menerjang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh akhir November lalu menyisakan trauma mendalam bagi para korban. Salah satu kisah paling dramatis dialami oleh Ashraf, seorang pelajar SMA yang harus bertahan hidup di atas loteng rumahnya saat banjir bandang mencapai puncak. Sisa-sisa rumah di desa Maunasah Lok, Kecamatan Mauraudu, kini tinggal puing. Di balik reruntuhan itu tersimpan perjuangan Ashraf melawan maut. Pada hari pertama banjir, Ashraf dan keluarganya masih sempat berkemas dengan harapan air segera surut. Namun situasi berubah drastis di hari kedua ketika air naik cepat dan berubah menjadi banjir bandang yang ganas. Tak memiliki pilihan lain, Ashraf naik ke lonteng bersama adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Sementara itu sang ibu terjebak di bagian bawah rumah, bergelantungan di jeruji besi sambil berjuang melawan derasnya arus. Dari atas loteng, Ashraf menyaksikan langsung kayu-kayu besar menghantam rumah mereka. Banjir mencapai titik terparah sekitar pukul 3 dini hari di hari kedua. Dalam kondisi gelap gulita, Ashraf tak mampu melihat apakah ada warga lain yang terseret arus. Kondisi sang ibu semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya terus dihantam kayu yang terbawa arus hingga kelelahan. Selama 2 hari 2 malam, sang ibu tak sempat makan. Bantuan baru datang pada hari ketiga dari warga sekitar yang berhasil menembus lokasi. Ashraf akhirnya bisa turun dari loteng pada sore hari kedua setelah dijemput warga dengan peralatan seadanya. Saat itu, air di ruang tamu mulai surut, meski di bagian belakang rumah masih cukup tinggi. Malam kedua menjadi ujian terberat. Ashraf dan adiknya kembali bertahan di atas loteng tanpa tidur di tengah hujan dan gelap. Dalam kondisi lelah, adiknya sempat terjatuh dari lonteng, namun dengan sisa tenaga, ia berhasil naik kembali sendiri ke atas. 3 hari pasca bencana, hujan masih mengguyur desa Maunasah Lok. Ashraf dan keluarganya selamat, namun trauma akibat banjir bandang masih membekas kuat. Kisah Ashraf menjadi gambaran nyata betapa dahsyatnya banjir bandang di Pidie Jaya, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan amukan alam.
Anggota Komisi 4 DPR Rajiv menyatakan pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir di sejumlah wilayah Sumatera dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kondisi darurat. Menurutnya, situasi bencana tidak bisa dilihat secara hitam putih, terutama ketika warga terdampak membutuhkan bahan untuk bertahan dan memulihkan kehidupan mereka. Pernyataan tersebut disampaikan Rajiv sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang tidak melarang masyarakat memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Ia menilai langkah tersebut perlu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat pasca bencana. Rajiv menjelaskan, saat ini bencana banjir di Sumatera telah memasuki fase pemulihan, namun kondisi ekonomi warga terdampak masih sangat terbatas. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal, serta tabungan akibat terjangan banjir yang melanda kawasan permukiman dan lahan produktif. Ia menilai keterbatasan dana menjadi alasan utama masyarakat memanfaatkan kayu sisa banjir untuk membangun kembali rumah mereka. Dalam konteks tersebut, Rajiv menegaskan pendekatan hukum semata tidak relevan diterapkan secara kaku. Meski demikian, Rajiv mengingatkan pemanfaatan kayu tersebut harus tetap berada di dalam kerangka kepentingan kemanusiaan dan pemulihan pasca bencana, bukan untuk kepentingan komersial atau penebangan liar yang disengaja. Dilansir dari serambinews.com, Lok Soumawe, Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memfokuskan upaya percepatan perbaikan dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak banjir besar di Aceh, khususnya Aceh Tamiang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak segera terpenuhi, khususnya wilayah yang sulit dijangkau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rilisnya Selasa 23 Desember mengatakan BNPB menjalankan peran sesuai mandatnya sebagai koordinator dukungan sumber daya nasional, khususnya dalam penyaluran logistik dan dukungan operasional kebencanaan. Dalam pertemuan tersebut, Suharyanto turut mempertanyakan kebutuhan mendesak bagi korban banjir besar yang terjadi pada tanggal 26 November lalu, baik itu alat berat, listrik, air bersih, atau lainnya, sebagai penunjang penanganan pasca bencana atau masa tanggap darurat. Jika sudah tidak memungkinkan, kata dia, Bupati Aceh Tamiang diminta segera membangun hunian sementara untuk korban banjir. Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi memastikan 14 titik lahan hak guna usaha milik sejumlah perkebunan siap digunakan untuk membangun huntara bagi korban bencana banjir. Ia juga meminta kepada BNPB supaya menambah alat berat, cangkul, truk pengangkut, dan alat pendukung lainnya supaya menggunakan petugas untuk memulihkan kembali kondisi daerah khususnya perkotaan, sehingga perputaran ekonomi di kabupaten itu bisa kembali normal seperti sedia kala. Viral, beberapa waktu lalu Aceh Tamiang disebut kota mati. Kondisi Kabupaten Aceh Tamiang mencekam dan bak kota mati usai diterjang banjir bandang dan longsor pada tanggal 26 November lalu. Situasi di kabupaten tersebut masih porak-poranda. Selain krisis makanan, kesulitan tempat tinggal, dan krisis air bersih, pemandangan puing-puing berupa truk, mobil, dan kayu gelondongan yang berserakan di tengah kota menjadi bukti betapa dahsyatnya bencana ini. Di kota Kuala Simpang, pusat Kabupaten Aceh Tamiang, sisa-sisa bencana terlihat jelas. Truk tangki saling bertindihan, rumah-rumah rusak parah, tertumpuk kayu gelondongan, dan listrik mati total. Kerusakan tempat tinggal hampir dirasakan semua warga Kuala Simpang. Di desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Lintang, tingkat kerusakan rumah bahkan mencapai 90%. Sejak banjir terjadi, warga Aceh Tamiang mengalami kesulitan komunikasi dan pemadaman listrik total. Hal ini disebabkan banyaknya tiang listrik yang rubuh dan terseret banjir. Proses penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang terus dilakukan. Salah satu titik fokus pembersihan berada di pesantren Darul Mukhlisin, Kampung Tanjung Karang yang terdampak parah akibat tumpukan kayu gelondongan dan lumpur. Sejak minggu lalu, pembersihan di lingkungan pesantren telah memasuki hari ketiga. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkat kayu-kayu berukuran besar yang menumpuk di halaman pesantren. Kayu-kayu tersebut memiliki volume cukup besar dengan ketinggian mencapai 15 hingga 20 meter, sehingga membutuhkan penanganan khusus menggunakan alat berat. Proses pembersihan dilakukan dengan metode membuka akses terlebih dahulu, yakni meminggirkan
tumpukan kayu agar alat berat dan truk dapat masuk ke area terdalam. Kedalaman tumpukan kayu dan lumpur di lokasi ini mencapai sekitar 3 hingga 4 meter dengan kondisi lumpur setinggi pinggang hingga dada orang dewasa. Pengerjaan pemeriksaan dilakukan secara intensif mulai dari pagi hingga tengah malam. Kayu-kayu yang berhasil diangkat kemudian dipindahkan ke lahan kosong di sekitar pesantren untuk ditumpuk sementara. Selain halaman pesantren, pemeriksaan juga dilakukan di fasilitas lain seperti masjid dan ruang-ruang kelas. Aparat TNI bersama tim gabungan turut membantu membersihkan lumpur tebal yang sebelumnya memenuhi area pesantren. Demi keselamatan, sebanyak 215 santri telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Pesantren Darul Mukhlisin sempat menjadi sorotan publik karena posisinya yang menahan tumpukan kayu gelondongan saat banjir bandang. Banyak pihak menyebut pesantren ini sebagai benteng Aceh Tamiang karena keberadaannya dinilai mencegah kayu-kayu tersebut masuk ke pusat kota dan menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab yang ditujukan bagi korban banjir. Wali Kota Medan Riko Waas menyebut pengembalian ini dilakukan usai pihaknya melakukan pengecekan regulasi dari pemerintah pusat. Ininya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua. Ini tidak terima dulu, ujar Riko saat diwawancara pada Kamis 18 Desember. Saat ditanya apakah ada teguran dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Riko enggan menjawab. Menurutnya, pengembalian tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat memang tidak mengizinkan bantuan dari asing untuk korban bencana. Pemerintah Kota Medan sebelumnya menerima bantuan berupa 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab yang ditujukan bagi korban banjir. Wali Kota Medan Riko Waas mengatakan selain beras, bantuan yang diberikan pemerintah Uni Emirat Arab juga berupa 300 paket masing-masing berupa sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah sholat. Nah, menarik untuk dibahas sesaat lagi tentang fakta-fakta tentang Medan yang menolak bantuan 30 ton beras Uni Emirat Arab. Ditunggulah sesaat lagi ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.